Jadi ini bicara soal etika ya. Ketika Polda itu menggunakan haknya memanggil, etikanya kami sebagai kuasa hukum menjawab apa adanya melalui surat dan datang. Mestinya ketika kami mengajukan surat, kami ini juga penegak hukum, ya kan? Mengajukan surat penundaan dan minta gelar perkara, ya kan? Harusnya ada respon daripada Polda, ya kan? Menjawab setuju atau tidak. Hanya saat ini dari pihak kuasa hukum minta dilakukan atau dari pihak Polda itu minta penundaan. Sudah kami minta itu. Ada surat yang sudah dikirim itu kan, coba cek ya. Dia mungkin tidak tahu. Yang lain ada surat permintaan itu. Jadi tujuannya itu untuk supaya apa dalam keadaan seperti itu ditunda dulu, ya kan? Dan kami sudah kasih tahu juga dengan Kejati keadaan yang sebenarnya, ya kan, sampai sehat, sampai dia bisa dinyatakan untuk menjalani pemeriksaan. Kalau tetap dipaksakan Pak oleh pihak penyidik, apa langkah hukum yang akan pengacara-pengacaranya? Ya kami ya secara hukum kita akan mempertanyakan itu. Artinya ya kami akan laporkan kami melanggar HAM ini sudah. Kalau seandainya itu dipaksakan ya kan itu sudah melanggar HAM. Perkaranya kan lebih berat, akan kemana-mana gitu. Makanya kami sebetulnya sudah berkomunikasi melalui surat dengan penyidik untuk menyamakan persepsi, ya kan? Makanya kami tawarkan penyidiknya ke Jakarta dari RSPAD untuk melihat keadaan langsung, mungkin nggak orang di bawah, karena urusannya nanti ke rumah sakit, ya kan? Bukan lagi dengan kami, rumah sakit dan dari ada tim hukumnya di situ. Ya kan akan melebar perkara ini kemana-mana. Sebaiknya tidak melakukan hal-hal yang seperti ini. Ini kan baru sekarang kan dilaksanakan permintaan gelar perkara khusus kan. Ya. Kenapa tidak dari kemarin? Apa ada pertimbangan lain itu? Ya karena begini, soal kapannya itu kan itu bisa kapan saja. Cuman untuk memastikan tim ini bahwa terjadi kesalahan prosedur, ini kan harus yakin,
sehingga kita tidak malu dalam berargumentasi. Makanya kami mengajukan gitu kan pada saat sekarang semoga penyidik itu mengabulkan ya kan, ya apa sambil juga mengajukan permohonan penundaan pelimpahan itu. Jadi kami ajukan secara bersamaan supaya ada alasan hukum, ya kan, di dua-duanya supaya perkara ini sambungan, ya kan, dalam pelimpahan. Ya kira-kira begitulah, ya kan. Silakan. Kalau secara hukum ya, kalau teman-teman tahu pemukulan yang dilakukan oleh Polda itu jarang sekali sampai 5 kali. Nah, makanya sudah kita antisipasi dari awal, sudah kita jelaskan sakit. Harusnya memang berkoordinasi dengan pihak yang merawat. Nah itu belum pernah dilakukan sama teman-teman penyidik, sehingga mungkin ada terkesan kita melalaikan, ada terkesan kita untuk tidak kooperatif. Nah kalau itu karena itu diatur dalam pasal 5 atau pasal 7 KUHP huruf N, itu ada bahwa teman-teman penyidik melakukan koordinasi dengan lembaga lain. Karena ini dia dirawat, lembaga lain itu yang kami artikan RSPAD. Nah sekarang dengan panggilan keempat, dia baru buat surat. Karena kita ini kan pro justia ya, karena yang kita lakukan ini adalah tindakan hukum, teman-teman penyidik juga harusnya berlaku sebagaimana tindakan hukum. Jadi kita tidak ada niat sedikit pun untuk menghambat atau untuk menghalang-halangi. 100% kita siap untuk menghadapi perkara ini. Tapi kita juga, klien kita dilindungi sama undang-undang. Ada undang-undang lansia, nanti kalian bisa lihat. Undang-undang lansia itu jelas bahwa dia harus mendapatkan perawatan ini. Seperti kata Bang Mus tadi, pertanyaan pertama kalau pelimpahan terjadi, apakah saudara sehat pada saat ini? Dia jawab tidak. Apa yang bisa dilakukan kalau bilangnya tidak? Nggak mungkin berlanjut lagi. Nah, mungkin dengan adanya intinya pada hari ini komunikasi dengan penyidik sebenarnya secara surat sudah, secara face to face dengan penyidik sudah, tapi ini masyarakat juga perlu kita kasih tahu. Karena ini kan buntut dari berkas yang 4 terdakwa sedang berlangsung. Nah, saya yakin teman-teman kemarin kan sudah banyak yang memantau tentang kredit macet di Bank Bengkulu. Makanya hari ini saya pengen supaya kita tidak punya niat untuk menghalangi. Karena ini ada pasalnya juga, ada pasalnya. Nah kita kalau memang ini dibuka aja dengan gelar perkara juga sebenarnya nggak begitu hal yang istimewa. Harusnya dia buka diri karena KUHP kita mengandung transparan. Apalagi sekarang sudah ada tim reformasi untuk Polri. Mereka sangat mendukung untuk kerja-kerja penyidik. Jadi tidak dikejar dengan banyaknya perkara, tapi banyaknya kualitas perkara ini bisa dilimpahkan dengan baik, bisa dinyatakan bahwa benar orang ini bersalah ketika diproses di persidangan. Intinya di situ, nanti muaranya ke sana. Akhir dari semua permohonan kita. Ya ini menyangkut nyawa kawan-kawan sekalian, intinya begitu. Oke, pertanyaan terakhir sekali. Selanjutnya, langkah selanjutnya tentang hukum untuk melindungi hak klien itu, langkah apa yang akan diambil? Ke peradilan, kalau dia melakukan hal-hal yang di luar pernyataan hukum, pasti pra. Saya yakinkan saya akan lakukan pra. Kalau dengan keadaan sakit, dia paksa itu. Karena dia dilindungi juga oleh undang-undang. Kita yakin penyidik juga dilindungi, harus cepat. Tapi sekarang, makanya tadi proses sistem hukum kita bukan crime control model, tapi due process of law. Itu kita pengacara-pengacara ini diamanahkan untuk memberikan edukasi itu. Jadi dalam pikiran penyidik jangan punya kata guilty.
Hukum kita yang ngomong, bukan saya, bukan teman-teman, tapi hukum kita menyatakan, sistem hukum jangan menyatakan orang guilty sebelum punya putusan hukum yang tetap dari pengadilan. Intinya gitu. Makanya saya bikin, karena kan teman-teman, mohon maaf, bukan saya mengajari, press release yang akan saya sampaikan supaya pengetahuan kita sama-sama. Saya berharap teman-teman media punya pengetahuan, karena ini KUHP baru. KUHP baru, jaksa belajar baru, hakim belajar baru, penyidik belajar baru, kami juga belajar baru. Sesuatu hal yang baru, kami punya peluang untuk memberikan edukasi itu lebih mendalam. Tapi kalau penyidik mungkin masih agak seret karena dengan sistem komando. Tapi KUHP tidak lagi otaknya bahwa ini komando. Kalau tidak, di jaksa tutup kalau memang sumir, kembalikan berkas, tutup SP3 kan. Itu yang kami kejar, intinya di sana. Tapi prinsipnya kita insya Allah sudah melakukan amanah apa yang dimau oleh KUHP. Jadi mudah-mudahan teman-teman penyidik juga bisa sama, walaupun secara subjektif tidak mungkin sama karena dia pasti berpikir guilty, bersalah. Tapi bagi kami sebelum ada putusan presumption of innocence, kan? Presumption itu azas. Dalam hukum itu azas yang harus dipegang. Kalau azas sudah tidak diperhatikan, makanya kacau. Jadi kaki hukum ini azas. Saya kira gitu Bapak. Jadi ini nanti bisa kita sampaikan sama teman-teman. Aku terima kasih banyak kalian bisa hadir di sini karena niat saya pengen KUHP ini pelan-pelan bisa kita ketahui untuk masyarakat juga. Karena ini bagi masyarakat penting. Itu. Saya kira gitu ya. Jadi kawan-kawan sekalian, selama ini kasus berproses, pemerintahan itu tidak berimbang. Jadi tujuannya ini ketemu kawan-kawan ini mohon untuk mengetahui yang sebenarnya, kondisinya, keadaannya, kemudian keadaan hukumnya, ya kan? Nah, kenapa itu sekarang kita bongkar? Gitu kan? Karena selama ini Pak Salim masih nggak paham dia tentang tuntutan hukumnya. Dia pikir dengan perbuatan kayak gitu dia tidak mungkin jadi tersangka, tapi jadi tersangka. Nah sekarang kenapa tadi pertanyaannya baru sekarang? Karena baru sekarang dia tahu dia jadi tersangka, ya kan? Dia dirugikan terhadap penetapan tersangka itu. Kan dia minta kepada kami kuasa hukumnya untuk mencari alasan-alasan yang konstruktif untuk mempertanyakan itu. Maka kami mengajukan surat untuk minta gelar perkara. Waktu kapan dijalankan? Bagaimana? Kapan dijalankan gelar khusus itu di Polda? Ya, itu suratnya sudah kami ajukan itu tanggal 17 dan itu. Jadi ini bicara soal etika ya. Ketika Polda itu menggunakan haknya memanggil, etikanya kami sebagai kuasa hukum menjawab apa adanya melalui surat dan data. Mestinya ketika kami mengajukan surat, kami ini juga penegak hukum, ya kan? Mengajukan surat penundaan dan minta gelar perkara, ya kan? Harusnya ada respon daripada Polda, ya kan? Menjawab setuju atau tidak. Sudah berapa hari Bang minta respon? Sudah seminggu lebih. Sudah tanggal 17 kemarin, sekarang tanggal 21. Kan sudah 10 hari. Idealnya gitu kan, walaupun lisan penyidiknya itu dengan kami mengatakan ini tidak bisa alasan begini, bagi kami sudah cukup. Tapi ketika tidak ada jawaban, gitu kan, segala macam terhadap sebuah permintaan, ini tuh ada kedudukan yang tidak setara. Supaya menurut hukum kami juga sama dengan polisi ini, ya kan? Paling tidak itu ada etika untuk saling menghargai. Nah saling menghargai ini sudah tidak ada, ya kan? Ya kan? Buat kami gitu kan, kami tetap bertanya harus ini kapan kami bisa difasilitasi dengan kami itu. Karena keinginan kami itu diatur oleh hukum, ya kan? Ini bukan kaleng-kaleng gitu kan, bukan ngarang-ngarang. Dan juga gitu kan, setiap permintaan kami untuk menyatakan ini dijawab dengan panggilan yang keempat, kelima.
ya kan? Ini semua ini kami itu tidak dijawab, ya kan? Mestinya adalah pembicaraan yang konstruktif, gitu kan, antara pengacara, penyidik, dan jaksa, karena berkaitan dengan soal proses hukum dan juga ini menyangkut nyawa, ya kan? Kalau dipaksa begini, secara psikologis Pak Musalim itu yang menyebabkan dia semakin drop, gitu kan? Karena panggilan-panggilan ini, ya kan? Belum ada, aku kira dalam perkara pidana sampai 5 kali pemanggilan saksi. Baru inilah. Padahal ini bukan kejahatan, ya. Ini kan perkara bisnis yang yang dipidanakan. Ya kan, kita bisa mengatakan begitu, kita bisa berdebat dengan ini. Jadi tidak begitu mengerikan lah. Koruptor aja tidak dilakukan begitu. Jadi gitulah kawan-kawan. Statement terakhir kami terhadap masalah ini. Ya, kalau ada hal-hal yang menurut kawan-kawan ini, silakan kami buka pertanyaan. Khusus. Ya. Saya dengar tadi itu ada dugaan kita mengindikasikan proses hukum yang dilakukan Ya. kita Ya. sampai menetapkan tersangka. Ya. Itu ada indikasi dari Ya. itu sudah bisa dijelaskan. Ya, jadi saya akan jelaskan dengan keyakinan kita ya. begini. Ini kami menyebutnya juga kriminalisasi, ya kan? Perkara ini berawal dari laporan laporan polisi, ya kan? LPA nomor 74, ya kan, sekarang ini. Ya kan, pertanyaan kami dan ini gitu kan, LPA ini dilakukan oleh seorang polisi, ya kan? Kejadian perkara perbankan itu 2019, ya kan? Pertanyaannya, di mana polisi ini tahun 2019? Karena persyaratan untuk menjadi pelapor polisi itu menurut Perkap, dia harus melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri, ya kan? Sementara dalam sidang kita lihat bahwa tidak ada polisi dalam rapat-rapat proses pengesahan pengajuan kredit. Di mana dia? Kalau dia tidak melihat langsung, berarti ini fiktif, ya kan? Ini cerita fiktif. Jadi cerita fiktif dari penyidik ini, dari polisi ini, itu menyebabkan orang jadi tersangka. Lah kau bayangkan itu, dia lagi ngopi-ngopi ke kawannya, menolong dia. Wah ini aja kita buat dari cerita nih, aku salin nih jadi tersangka, ya kan? Oke lah kau jadi penyidiknya, bikin SPDP, seluruhnya belum muara, prosesnya itu ada di situ. Jadi kalau cerita fiktif itu menjadi pidana, ya kan, akan banyak ke depan ini. Kalau ini lolos ya, akan banyak ke depan ini orang akan menjadi tersangka, ya kan, dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa, ya kan. Jadi itu, jadi kami mempersoalkan LPA itu, yaitu laporan polisi, dan itu, ya kan, sangat prinsipil bagi kami, ya kan. Jika terbukti ini memang orang ini mengarang cerita yang menyebabkan orang jadi tersangka, maka orang ini akan kami laporkan secara hukum kepada pihak Propam Polri. Ya kan, ini sudah tidak main-main. Kita akan uji ini, ya kan. Pernah juga saya mengalami perkara yang kayak begini, ya kan. LPA juga, gitu kan. Tanggalnya sama, laporannya pada hari itulah, penetapan penyidiknya hari itulah, SPDP-nya pada hari itulah, ya kan. Dan perkara itu, ya kan, maksudnya itu tidak dijalankan sampai tadi, ya kan. Makanya pengalaman itu kami ajukan lagi, mempertanyakan lagi lewat surat perkara khusus itu, ya kan, benar nggak ini? Kami ingin tahu, dan siapa pelapornya, siapa polisinya pelapornya itu, ya kan, karena dalam perkara tidak dijelaskan siapa pelapornya. Nah, kami ingin tahu bagaimana cerita dia melaporkan itu, ya kan. Dia itu makanya kami minta gelar perkara khusus, ya kan, karena berawal dari situ,
perkara ini kami katakan fiktif. Kalau itu fiktif berarti kriminalisasi perkara, ya kan? Ini berat anunya buat ya, kami harap Kapolda memperhatikan hal-hal yang seperti ini, karena posisi Kapolda itu di Maragading kan. Kapolda itu tidak berurusan dengan ini, dengan perkara-perkara, dan tidak bisa mengawasi selama ini. Dia posisinya sama dengan gubernur, nunggu tamu, apa segala macam. Apa yang terjadi di bawah tidak dikontrol. Kami harapkan ini untuk menjadi perhatian, ya. Makanya itu kan kami tetap menunggu respon dari penyidik tentang gelar perkara khusus yang kami ajukan itu. Kami ingin kenal dengan siapa itu pelapornya, minta dihadirkan, ya kan? Dan kami ingin tahu apa yang dia ketahui dalam perkara ini. Anda bayangkan itu, perbankan itu kan kalau sangat tertutup. Bagaimana polisi bisa tahu, ya kan? Dan dia melaporkan itu sekarang 2025, kejadian perkara 2019, ya kan? Ini sangat penting karena ini menyangkut perkara perbankan. Apa polisi tahu itu bisnis dengan ini, ya kan? Perbankan itu kan cari untung, ya kan? Di mana posisinya dia? Jadi ini yang menjadi dasar kami itu kan untuk mempertanyakan kasus ini, kan? Secara hukum.